Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Jaya. Dalam renungan singkatku ini akan membawakan judul Malaikat Pelindung. Ayatnya diambil dari Matius 18 ayat 10. Bunyinya, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Selamat mendengarkan. Sebenarnya, apa sih arti dari malaikat pelindung itu ya? Dan siapa aja jenisnya? Kalau yang aku tahu ya, istilah malaikat pelindung itu secara universal, bukan dari agama Katolik aja ya. Maksudnya dari yang pengalaman daya rohku, kadang-kadang ada karunia sedikit penglihatan, bayangan. Tapi aku tidak mengandalkan karunia penglihatan ya. Dari indera keenam yang aku punya deh gitu aku bilang ya. Ada santo pelindung ya. Itu manusia yang pernah hidup di dunia nyata kemudian diberikan gelar kudus. Santo itu artinya kudus oleh gereja Katolik ya, dikanonisasi gitu ya. Jadinya setelah menjadi proses yang panjang itu menjadi santa ya gelarnya. Jadi semasa hidupnya itu kan kudus. Nah, pas udah meninggal, mereka masih bertugas tuh di dunia roh, masih melindungi kita yang masih hidup. Ada yang ditugasi melindungi benua Eropa seperti Santo Benedictus, ada yang ditugasi lingkup-lingkup tertentu, divisi-divisi untuk mendoakan sakit kanker, sakit tenggorokan, macam-macam ya. Ada juga malaikat Allah. Malaikat Allah tuh seperti Santo Mikael, malaikat agung, 7 malaikat agung, Santo Rafael, malaikat kesehatan, cinta, perjalanan, menentang kuasa gelap gitu ya. Santo Gabriel pembawa berita kabar baik dan sebagainya. Malaikat Allah kan banyak ya gitu jenisnya. Sesuai dengan tingkatannya, bukan hanya dari tingkatannya juga ya, sesuai tugas masing-masing ya untuk mendukung rencana Allah. Lalu ada yang disebut malaikat pelindung, sebenarnya bisa dari berbagai macam agama loh. Misalnya leluhur kita yang sudah berpulang ya, mohon maaf kan beliau meninggal, lalu kan jiwanya ke surga ya, bisa juga mendoakan kita seperti malaikat pelindung kita. Ada yang masih berpengaruh, maksudnya di sekitar kita, menjaga kita gitu. Lalu apa kata Santo Pio dari Pietrelcina tentang malaikat pelindung ya? Dia berkata, di dekat kita ada sesosok roh surgawi yang sejak kita berada dalam buayan hingga masuk kubur tidak pernah meninggalkan kita sekejap pun. Membimbing kita, melindungi kita sebagai teman, sebagai saudara. Begitu kata Santo Pio. Ya pokoknya pernah baca juga aku sebuah kisah ya, ada seorang anak laki-laki kecil kurang hati-hati menyimpang dari kaki 5 gitu, berjalannya di jalur mobil, lalu tergilas sebuah truk, tetapi tidak terluka sama sekali. Seorang juru rawat melihat kejadian itu langsung bertanya kepadanya, berseru gitu ya, dan bertanya, "Kamu pasti punya seorang malaikat pelindung yang baik," gitu ya. Anak itu dengan lugunya, masih polos, masih anak-anak ya, berkata, "Bukan hanya satu, ada 2 malaikat." Jadi pada bahaya itu anak ini terluputkan karena dilindungi malaikat pelindungnya. Siapa yang bisa meragukan jawaban yang meyakinkan seperti itu? Siapa itu malaikat pelindung? Malak arti katanya ya, berasal dari kata malak, malaikat itu ya. Malak artinya dalam bahasa Ibrani itu artinya utusan. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya angel, yang diambil dari kata angelos bahasa Yunani yang juga berarti utusan. Sesuai dengan namanya, para malaikat bertugas membawa pesan dan misi dari Tuhan. Tuhan mengutus para malaikat untuk menyatakan kehendaknya, untuk membimbing, mengajar, menegur, serta menghibur umatnya. Kita dapat menemukan dalam kitab suci bagaimana para malaikat tampil sebagai utusan Tuhan, mulai dari kitab Kejadian dan sepanjang sejarah bangsa pilihan Tuhan di Perjanjian Baru juga banyak ya. Tuhan tidak bekerja dengan sendirian. Kita perlu ingat, sebagaimana juga manusia masih hidup,
kita disebutnya di ayat Alkitab juga seperti kawan sekerja Allah ya. Jadi Tuhan bekerja mengkoordinasikan berbagai macam makhluk ya, seperti itu. Malaikat pelindung itu akan melindungi dan menjaga kita selama kita bersiara di dunia ini sampai kelak kita selamat sampai ke rumah Bapa di surga. Tugas dari malaikat pelindung adalah membimbing kita dalam pemikiran, perbuatan, perkataan yang baik, serta menghindarkan kita dari yang jahat tentunya. Ia mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Malaikat pelindung berbicara dalam hati nurani agar kita melaksanakan kehendak Tuhan. Tetapi mungkin suaranya lenyap atau tidak kedengaran karena pada saat yang sama juga keduniawian menguasai kita atau kita lebih suka mendengar hasutan yang jahat, godaan, lebih menuruti keinginan pribadi, ya kan? Aku juga teringat dengan malaikat pelindung aku, Santo Mikael, karena nama karisma aku kan Santo Mikael Michel. Nah, jadinya namanya dari Mikael, malaikat perang gitu. Kalau nama baptis aku dari Santa Brigita. Jadi nama aku Brigita Michelle Stella Wijaya sebenarnya. Dan juga aku pun belajar banyak dari malaikat pelindungku ini, dari Santo Mikaelnya juga, tentang nilai perjuangan, semangat, daya juang hidup yang tinggi, membela kebenaran, menegakkan keadilan. Pokoknya nilai kebenaran, kekudusan harus dijaga sepenuhnya gitu ya. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi aku, karena musuh-musuhnya itu tahu sendiri, roh-roh jahat yang berkeliaran di udara, penghulu-penghulu dunia ini, penguasa-penguasa dunia ini ya, pada jahat dan menentang. Ada permusuhan di antara yang baik dan yang jahat ini. Malaikat-malaikat kan baik, membela kebenaran ya. Nah, yang jadi permenungan kita sekarang ini, kan kita tidak tahu sampai berapa umur kita. Bukannya aku menakut-nakuti apa gimana ya. Kalau misalnya ada orang yang bercita-cita banget nanti udah meninggalnya mau jadi malaikat pelindung, siapa angkat tangan? Segera Tuhan tahu apa yang di hati kalian, yang mau jadi santo, yang mau jadi santa, yang mau jadi orang-orang baik teladan generasi banyak orang. Nah itu kalau misalnya secara jadi malaikat pelindung itu banyak banget ya. Bukan dari kerohanian kita yang bagus, yang baik, segala gitu. Tapi dari berbagai macam faktor. Contoh kecilnya aja. Kalau misalnya kita ngelindungin orang, orangnya itu badannya bau, apa misalnya nggak higienis. Kita bisa tetap apa enggak di sekitar dia terus itu kecium juga bau-bauannya. Jadi malaikat pelindung itu harus super duper baik dan tingkat level kerohanian, perlengkapan rohaninya baik. Gimana juga yang bisa terpilih jadi malaikat pelindung, yaitu standarnya dari Tuhan Yesusnya, kedaulatan Tuhan yang menentukan apakah seorang nanti misalnya udah sampai surga tetap aja stay di surga, apa misalnya masih bisa mendoakan ngelindungin contohnya keturunan di bawahnya gitu untuk kebaikannya. Ya itulah uniknya dari kinerja Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha segalanya. Mulai dari sekarang mungkin kita bisa berdoa melalui perantaraan malaikat pelindung kita ya. Sebenarnya bukan kepada malaikat pelindung kita, tetapi kita bisa mohon bimbingannya, atau bisa sehari-hari kita ada curhat lo kesah apa ya, siapa tahu juga malaikat pelindung kita itu bekerja di hati kita, dari gerakan, dari pikiran, dan kita dengan semakin mengejar terus mendekatkan diri kepada malaikat pelindung kita, nanti kita bisa lebih semakin peka lagi terhadap bimbingannya dan dorongannya, arahnya mau kemana gitu. Ini sangat seru sekali. Hal ini sangat amat seru, menarik, dan keren sekali karena mereka semuanya asik keren. Tapi tetap yang harus terpusatkan semuanya adalah Tuhan. Jangan sampai kita terlalu asik dengan lingkup permalaikatan ini dan kita jadi lupa akan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan gitu. Wah jangan ya. Demikianlah renungan aku sekarang ini. Aku akan
Gak apa-apa sih, gak ada pesan-pesan khusus. Aku sangat bersyukur sekali bisa sampai ke episode yang udah hampir 100 nih, 97 atau 98 ini ya. Aku agak lupa. Karena aku kurang tidur, keasikan kejar tayang Renungan Adia. Salam dan doaku bagi kalian dimanapun juga berada. Salam kenal, salam kasih, dan selamat berjuang jadi kawan sekerja Allah. Amin.